Anda bertemu dengan kami, saya Hersubun Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, 7 orang Menko ini rame-rame minta tambahan anggaran. Karena pagu anggaran yang mereka terima saat ini sangat kecil dan membuat mereka merasa bingung, tidak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya soal ini juga sudah kita introdusir ya, melihat begitu gemoynya kabinet Prabowo, sementara APBN-nya cekak. Dan pada waktu itu kita dihebohkan oleh permintaan anggaran dari Menteri HAM Natalius Wigayu, dan waktu itu dia langsung dibully. Ya, betul bahwa kontradiksi antara keinginan untuk memperluas wilayah manajemen pembangunan dengan sejumlah menteri yang sangat besar, dan langsung berhadapan dengan fakta bahwa Indonesia akan mengalami stagflasi, itu pertumbuhan akan turun dan semua indikator makro memburuk, nilai tukar rupiah juga turun. Jadi hal yang sudah bisa dibayangkan bahwa permintaan anggaran itu pasti akan sangat sulit untuk diwujudkan. Semua analis saya baca dari UI, Brawijaya, semua menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia itu akan buruk, bahkan di triwulan kedua tahun depan udah buruk. Soal yang menyangkut ketersediaan anggaran untuk membiayai pembangunan. Jadi kalau ada permintaan yang bahkan sangat fantastis, itu kelihatannya akan jadi problem politik pada akhirnya tuh. Dan bagi Presiden Prabowo, saya kira ini jadi beban baru karena dia harus menghitung ulang permintaan tambahan anggaran yang mungkin berkali-kali lipat dari 7 Kemenko itu. Bersamaan dengan itu dia harus berhemat, dan penghematan yang terjadi justru di bidang penyediaan makan siang gratis dan bergizi. Kan itu yang kita sebut sebagai lag antara apa yang dibayangkan tadinya bahwa Indonesia akan mulai memperbaiki gizi manusia Indonesia supaya SDM-nya kuat, dan pada saat yang sama ada kebutuhan untuk membangun infrastruktur. Jadi pilihan itu selalu terjadi, trade off antara membangun SDM dan membangun infrastruktur itu pasti terjadi karena batas dari ambisi politik adalah anggaran. Jadi sekali lagi kita mulai membayangkan kesulitan akan ada di depan mata kita. Semua hal yang tadinya dibayangkan prospektif dengan kabinet yang gemuk, pasti banyak hal yang bisa diselesaikan, tetapi penyelesaian itu membutuhkan anggaran, dan kemampuan negara untuk membackup seluruh permintaan Kemenko dan kementerian itu tentu sangat terbatas. Apalagi keadaan dari sekarang kita lihat daya beli, lalu sektor-sektor yang seharusnya menghasilkan pertumbuhan ekonomi justru melambat. Jadi semua hal yang pernah kita bayangkan akan dilakukan oleh Presiden Prabowo atau oleh kabinet Prabowo hari ini justru akan jadi ya tempat orang berkeluh kesah saja tuh, karena anggaran tidak mungkin diambil dari bawah bantal.